Shalom, selamat pagi keluargaku. Renungan firman Tuhan pagi ini saya ambil dari kitab Roma pasal 12 ayatnya yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan bunimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Keluargaku, tahukah saudara bahwa kita diciptakan untuk memahami kehendak Allah? Kita diciptakan untuk mengerti kehendak Allah, dan kita diciptakan Tuhan untuk melakukan kehendak Allah. Banyak sekali saudara orang-orang yang percaya kepada Yesus, bahkan yang sudah melayani Yesus, mereka tidak mengerti God's will, kehendak Allah. Sehingga mereka menyimpang ke kanan dan ke kiri, dan pada akhirnya mereka melakukan dosa, hidup di dalam dosa, dan dosa menjadi tabiat mereka. Kenapa Adam dan Hawa jatuh dalam dosa? Karena mereka tidak mengerti God's will, kehendak Allah. Mereka memahami kehendak pribadinya. Bapak Ibu keluargaku, pagi ini kita akan belajar bagaimana sebagai anak-anak Tuhan kita hidup di dalam kehendak Allah. Kehendak Allah adalah kehendak yang sempurna. Kehendak Allah adalah kehendak yang baik. Kehendak Allah yang baik memberikan dampak yang baik dalam kehidupan kita. Keluargaku, pagi ini kita akan belajar bagaimana kita hidup mengerti kehendak Allah. Di ayat yang kedua dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Saudara, Allah meminta kita punya gaya hidup, kita punya lifestyle yang tidak sama dengan dunia ini. Dalam Yakobus pasal 4 ayat 4 dikatakan, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia? Saudara, kalau kita menempatkan diri sebagai sahabat dunia, maka Alkitab katakan kita bermusuhan dengan Allah. Kita tidak boleh serupa dengan dunia ini. Bahkan dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan persahabatan dengan dunia disebut dengan istilah kesenangan-kesenangan jahat dari dunia ini. Keluargaku, kalau kita mau mengerti kehendak Allah, yang pertama, mari pastikan hidupmu, dirimu tidak sama dengan dunia ini. Kita tidak melakukan kesenangan-kesenangan jahat yang ada di dunia ini. Yang kedua, saudara, dikatakan tetapi berubahlah oleh pembaharuan bunimu. Bapak Ibu, engkau tidak akan pernah mengerti kehendak Allah kalau engkau tidak merubah hidupmu, engkau tidak berubah seturut dengan kehendak Allah. Saudara, ketika Paulus, dulu Saulus adalah orang yang jahat, orang yang menganiaya, orang yang merusak kehidupan tatanan kekristenan. Tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, maka hidupnya berubah. Berapa kali engkau beribadah kepada Allah? Berapa kali engkau berjumpa dengan Allah? Maka sejauh mana engkau berubah untuk kemuliaan Allah? Pagi ini keluargaku, mari kita berlomba bersama-sama pagi ini, hidup menurut kehendak Allah. Hidup menyukakan hati Allah. Kita jalan di jalannya Allah. Jangan serupa dengan dunia ini. Dan yang kedua, mari kita bersama-sama berubah sesuai dengan kehendak dan kehidupan Tuhan. Shalom keluargaku, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.